Nah, sejauh ini kita sudah membahas tentang mulai dari Kejadian sampai kitab Keluaran ketika Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel. Nah, kalau kita percepat, bagaimana kemudian ketika bangsa Israel sudah berada di tanah Kanaan? Apa yang terjadi di sini? Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, Tuhan mengingatkan kepada Yosua tentang pentingnya hukum Allah. Dikatakan di sana, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Hendaklah bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi sekali lagi, sebelum memasuki tanah Kanaan, Tuhan menekankan kepada Yosua, penggantinya Musa di sini, pasal 1 ayat yang ke-7, dan juga diulang berkali-kali tentang pentingnya hukum. Jadi Tuhan mengingatkan Yosua bahwa kalau sudah sampai tanah Kanaan dan settle down, berdiam di sana, ingat bahwa hukum itu harus diterapkan. Karena itu ada kitab Ulangan. Kitab Ulangan yang merupakan pengulangan dari semua pengajaran-pengajaran Musa. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, diingat-ingat kembali, diulang-ulang kembali, lalu dituliskan kembali, ditekankan kembali bahwa hukum-hukum inilah yang harus mereka lakukan nantinya. Namun sayangnya, teman-teman, ketika sampai di tanah Kanaan setelah Yosua mati, ternyata bangsa Israel gagal di dalam melaksanakan semua hukum Allah. Jadi ada periode di sini, periode zaman hakim-hakim. Ini merupakan periode kegagalan bagi bangsa Israel. Mereka gagal bukan berarti secara politik mereka tidak berdaya karena sering diserang oleh bangsa lain. Mereka gagal karena mereka tidak menerapkan hukum Allah. Dan sudah banyak diulas tentang kitab Hakim-Hakim, bagaimana mereka di sini memiliki satu siklus kehidupan, yaitu ketika mereka mulai kemudian menyimpang dari hukum Allah, lalu Tuhan menghukum mereka dengan memberikan bangsa Israel kepada musuh. Lalu setelah menderita karena tekanan dan penjajahan dari musuh, mereka kemudian berdoa kepada Tuhan, berteriak-teriak kepada Tuhan. Lalu Tuhan memunculkan hakim-hakim untuk membebaskan mereka. Setelah mereka bebas, sebentar saja mereka mengingat Tuhan, menerapkan hukum dan lain sebagainya, lalu mereka jatuh lagi ke dalam penyimpangan. Lalu Tuhan membiarkan musuh menjajah mereka, lalu mereka berteriak-teriak kepada Allah, lalu Allah memunculkan hakim, dan begitu seterusnya periode ini berlangsung. Nah, yang menjadi pertanyaan penting adalah, mengapa mereka gagal? Mengapa mereka gagal dalam melaksanakan hukum? Bukankah pada waktu itu hukum sudah diberikan? Bukan cuma hukum, tapi juga perangkatnya. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum itu, yaitu para imam. Para imam dipilih dari garis keturunan Harun, ditabiskan, dan mereka lah yang beri oleh Tuhan tanggung jawab untuk menegakkan hukum itu. Nah, di mana peran para imam selama hakim-hakim? Nah, disinilah yang harus kita pikirkan. Apa yang menjadi kegagalan mereka? Sehingga bangsa Israel dibiarkan jatuh ke dalam berbagai praktek-praktek penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan lain sebagainya yang sangat bertentangan dengan hukum Allah. Untuk mengerti dan memahami kegagalan para imam di zaman hakim-hakim, saya meminta saudara untuk mempelajari Hakim-Hakim pasal 17 dan 20. Coba saudara lihat di sana, di kedua pasal ini, apa yang terjadi dengan para imam atau suku Lewi. Dan saudara analisa mengapa mereka kemudian tidak berhasil menjadi penopang atau pelaksana dari seluruh hukum yang sudah Allah berikan kepada bangsa Israel. Nah, saudara, di tengah gelapnya periode hakim-hakim, di situ muncul satu kitab yang memberikan kesegaran, yaitu kitab Rut. Kalau hakim-hakim itu adalah periode yang memberikan informasi kepada kita betapa gagalnya bangsa Israel dalam menjaga hukum, maka kitab Rut adalah sebuah kontras
yang mengatakan bahwa karena hukum Allah berjalan, yaitu hukum Sabat dan hukum Yobel, maka Ruth dan Naomi ini bisa mendapatkan perlindungan. Saudara ingat cerita Ruth dan Naomi? Ya, Naomi karena terjadi kelaparan di Bethlehem, pindah ke Moab. Ini pelanggaran terhadap hukum karena mereka berdiam di sana, dan anak-anak dari Naomi mengambil istri orang Moab. Tetapi istri mereka sebenarnya kemudian berkomitmen untuk menjadi orang Israel dengan menyembah kepada Allah Yahweh, khususnya Ruth. Jadi ketika Ruth pulang dengan Naomi, dan Ruth kemudian mengambil inisiatif untuk bekerja, menghidupi Naomi dan dirinya sendiri, Ruth mendapatkan benefit dari hukum Allah yang masih dilakukan di Israel, yaitu hukum hari Sabat. Hukum perlindungan kepada orang asing dan orang miskin, sehingga dia diperbolehkan untuk mengambil gandum-gandum yang dipanen oleh orang Israel pada waktu itu. Ya, dan singkatnya juga kita melihat di sana bagaimana melalui hukum penebusan, kemudian Tuhan memelihara Ruth sehingga dia boleh mendapatkan suami, yaitu Boaz, sanak saudaranya yang menurut hukum layak menjadi seorang penebus. Apa sih syarat-syarat dari seorang penebus menurut hukum Sabat? Yang pertama adalah orang tersebut harus bebas dari hutang. Jadi orang nggak punya hutang. Dan Boaz adalah orang yang demikian. Lalu orang tersebut adalah orang yang mampu untuk memberikan penebusan. Mampu secara fisik, secara sosial, secara ekonomi, mampu untuk melakukan tindakan penebusan tersebut. Dan yang ketiga, orang itu harus mau untuk melakukan penebusan. Dan ketiga hal ini ada dalam diri Boaz. Dan karena hukum inilah maka Boaz menyelamatkan Naomi dan Ruth. Dan melalui hukum tersebut, melalui proses hukum tebus-menebus yang dilakukan oleh Boaz, maka nenek moyang dari Mesias lahir melalui rahim Ruth yang dia adalah seorang perempuan Moab. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita tentang siapakah bangsa Israel sesungguhnya, yaitu ada kombinasi antara bangsa Israel dan orang-orang non-Yahudi yang dimasukkan oleh Tuhan. Ruth memberi kontras. Ketika semua bangsa Israel sepertinya gagal dalam melaksanakan hukum, nih wanita Moab nih yang dianggap kafir, yang dianggap penyembah berhala, ternyata dia adalah wanita yang dikatakan lebih berharga ya daripada semua orang yang ada di situ pada waktu itu. Lebih taat dan lebih berbudi luhur, lebih baik hati, sehingga dipandang sebagai wanita yang sangat berharga. Dan melalui garis keturunan Ruth yang adalah wanita Moab inilah ayah dari ayah Daud, yaitu nenek moyang dari Tuhan Yesus, dilahirkan.